teman-teman, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast kita Nazala bersama kami Nabila Yatina dan aku Aziza Fadila. Dan kali ini kita akan membahas tentang seputar pendidikan ya. Karena kita memiliki narasumber yang spesial dan keren, Ibu Reti Mariani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelum kita tanya-tanya ke Ibu Reti, kita lihat dulu video profilnya nggak sih? Iya, karena kita kan belum tahu nih bagaimana sih perjalanannya menjadi kepala sekolah. Yang awalnya tuh gimana, adakah dia memiliki cita-cita. Jadi lebih baik kita lihat dulu video profilnya. Perkenalkan, ini adalah Ibu Reti Mariani, seorang kepala sekolah. Ibu Reti lahir 10 September tahun 1981, yang dulu tidak memiliki cita-cita menjadi guru. Sekarang menjadi seorang kepala sekolah, yang dulu mengabdi sebagai guru biasa di sekolah yang kecil. Kini diberi amanah sebagai kepala sekolah, sebuah tugas yang tidak ringan. Tetapi niat tulus dan dukungan dari keluarga, doa orang tua dan para sahabat. Menjadi kepala sekolah bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membangun sinergi antara guru, siswa, dan orang tua, serta menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan hobi membaca buku dan menonton film, Ibu Reti selalu punya cara untuk menambah wawasan dan merefreshingkan pikirannya. Sebagai kepala sekolah yang ingin mewujudkan sekolah yang menciptakan siswa yang berkarakter, berbudi, dan siap menghadapi tantangan global, Ibu Reti juga aktif dalam kegiatan guru penggerak sebagai pengajar praktik dan telah lulus menjadi fasilitator guru penggerak di bulan November pada tahun 2024 dan memiliki keluarga dan para rekan kerja yang selalu mendukung Ibu Reti dalam berkegiatan ataupun suatu pencapaian yang sukses. Sekolah Dasar Negeri 12 Berbani Ilir Kabupaten Kepahyang. Semua pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras, ketekunan, serta dedikasi yang tinggi. Adalah kunci untuk mencetak generasi unggul yang berakhlak, mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam, beliau terus berupaya memberikan yang terbaik bagi sekolah. Karena bagi Ibu Reti, menjadi kepala sekolah bukan hanya sekadar profesi, tetapi sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Nah, kan kita udah lihat nih video profilnya nih kan. Iya, keren betul. sih. Jadi sebelum itu kita mau tanya nih Bu, kan pertama tuh Ibu tidak memiliki cita-cita, kok sekarang tuh bisa sih menjadi seorang kepala sekolah yang keren, yang hebat. Boleh tolong dijelasin Bu? Boleh. Jadi awalnya dulu pengennya sih bukan jadi guru, pengennya jadi penyuluh pertanian. Karena bapak ibu dulu penyuluh pertanian, jadi kelihatannya kakek dulu kan hebat, jadi pengennya jadi kakek. Nah, tahu-tahu pas mengikuti Kalakini SNPT gitu ya, nggak lulus. Malah yang lulusnya jadi guru ya di dunia pendidikan, yaitu PGSD saat itu ya, D2 PGSD, dan ibu lulus di sana. Akhirnya dengan sendirinya mengalir menjiwai jadi guru. Walaupun kalau pertama ya nggak jadi guru ya. Jadi dari awalnya Ibu nggak ada tuh niatan buat jadi guru kan. Nah, kalau sekarang kenapa sih Ibu bisa senang jadi guru? Udah tuh kalau didengar-dengar nih dari video profilnya, Ibu sekarang kan jadi kepala sekolah. Untuk memiliki kegiatan menjadi fasilitator nih Bu. Apa aja sih kegiatannya di sana gitu? Jadi saat itu ketika kita menjadi seorang guru, mau tidak mau kita menjiwai. Karena setiap hari yang kita hadapi anak-anak, teman-teman guru, jadi dengan sendirinya mencintai, sehingga tidak terasa akhirnya berusaha untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik, sehingga nantinya sekarang bisa menjadi guru dan
dengan tambahan tugas menjadi kepala sekolah, itu tuh bukan sesuatu hal yang Mudah. mudah. Ya. Bukan seperti membalikan telapak tangan. Di sana membutuhkan usaha, motivasi, dan kerja sama yang baik. Nah, jadi kan Ibu sekarang udah jadi kepala sekolah nih. Boleh nggak sih Ibu ceritain dari awal tahapan jadi kepala sekolah itu gimana sih? Kamu kepo nggak sih, Zah? Iyalah, masa tiba-tiba jadi guru biasa jadi ini sih Kepala kepala sekolah? Kan kita harus tahu dong awalnya tuh gimana. Betul. Apa aja sih tantangannya tuh Bu? Gitu, boleh diceritain nggak? Kalau ceritanya mungkin kepanjangan nanti ya. Kita cerita dari awal, Ibu udah jadi dulu. Pertama awal jadi guru itu masih jadi guru honorer. Akhirnya ngikuti tes, kita lulus guru bantu. Kalau dulu namanya guru kontrak, kalau sekarang sama dengan P3K. Nah, itu guru bantu, tapi saat itu guru bantu ya, itu yang diluluskan dari pusat tahun 2003. Nah, 2005 ada tes CPNS. Ibu alhamdulillah lulus juga tes CPNS. Akhirnya Ibu milih tes yang jadi CPNS di Kabupaten Lombok. Nah, di sana ketika Ibu menjadi guru, kita mungkin memiliki suatu kompetensi ya untuk diri kita sendiri. Ibu bisa komputer, saat itu orang jarang tuh bisa komputer, belajar administrasi. Nah, dari itu menjadi sesuatu hal yang mengacu, akhirnya diberi tanggung jawab lebih. Ibu jadi bendahara BOS, Ibu jadi wakil kepala sekolah, terus berlanjut ketika 2009 Ibu pindah ke Kabupaten Kepahyang ikut suami. Nah, di saat itu Ibu kembali dipercayakan jadi bendahara BOS, oke, jadi ke wakil kepala sekolah lanjut gitu. Akhirnya pada usia 31 tahun itu Ibu dipercayakan jadi PLT kepala sekolah. Jadi belum jadi kepala sekolah ya, Iya. baru PLT kepala sekolah karena kepala sekolah lamanya pindah. Ibu jadi PLT. Di situ akhirnya lebih ya, kalau kemarin baru jadi wakil itu masih enak, kalau susah tinggal minta tolong, Bu, Pak, siapa bosnya ya. Kalau jadi bendahara juga gitu, kalau ada ini dikit tinggal tanya bos. Nah, ketika menjadi pemimpin yang mau ditanya siapa? Nggak ada. Jadi harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi bagaimana cara membuat kompetensi diri itu makin maju, akhirnya kita bisa mengendalikan semua yang ada di sekolah tersebut. Karena seperti yang kalian bilang, tidak seperti membalik telapak tangan. Nah, jadi guru itu, ya jadi kepala sekolah itu, ya banyak ya mau di ini, jadi lihat apa aja kalian lihat tuh. Dari ini sih kayak menghadapi anak-anak nih, karakternya kan banyak. Iya. Juga menghadapi guru-guru nggak sih? Yang terkadang ada yang kompak, ada yang masih memilih pecah gitu nggak sih? Iya. Nah, saat itulah kita tadi menjadi kepala sekolah tadi jadi tantangan yang terberat. Bagaimana mengelola manusia yang pintar. Pintar kan guru-guru? Ya, Nah, pintar. orang pintar harus kita kelola. Nah, kalau tidak dikelola, nanti ada gap masing-masing. Gurunya yang pintar nggak mau ngajar karena mau yang murah. Saya ngajar kelas 1 saja. Kalau di SD kelas 1 kan pulangnya jam 10. Iya. Saya ngajar kelas 10, kelas 1 saja, biar cepat pulang. Nah, jadi sehingga itu tuh harus kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Jadi kalau menurut pandangan kita jadi kepala sekolah itu enak nggak sih, Zak, awalnya? Awalnya tuh kayak kita tinggal merintah nggak sih Iya. sama anak gue gini. Tinggal kayak kamu Gitu. ini, kamu ini. Ternyata tuh enggak ya teman-teman, karena kita juga jadi kepala sekolah tuh harus memiliki tanggung jawab yang besar. Terus kita juga harus menciptakan bagaimana caranya kita di dalam lingkungan sekolah tuh kita kompak. Terus kita juga harus memahami karakter-karakter orang juga nih. Betul. Jadi kayak jadi kepala sekolah itu tantangan yang besar nggak sih, Bu? Iya, tantangannya banyak sebenarnya. Itu baru satu segi tadi. Iya, satu segi. Baru dari kompetensi gurunya. Lalu ada juga tantangannya dari wali murid. Ya kan? Menghadapi Karena wali muridnya beda-beda loh. Iya. Jadi karakteristiknya beda-beda. Itu menurun dengan siswanya nanti. Jadi
itu juga harus bisa dikondisikan, buat kondusif di sekolahnya bagaimana. Sudah itu perubahan-perubahan yang terjadi seperti sekarang kurikulum berubah ya. Iya, betul. dari merdeka dari Dari K13 menjadi merdeka. berubah kurikulum, berubah lagi, harus pintar lagi tuh mengayomi guru-gurunya. Kita berubah loh kurikulum, harus ini, harus itu, harus bisa memanage teman-teman guru tersebut. Dan tekanan publik, tekanan. Wah, sekolah itu harus bagus, harus bagus, harus bagus. Itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kita sebagai kepala sekolah. Bagaimana tetap sekolahnya bisa menjadi bagus, bisa menghasilkan siswa yang berprestasi. Tadi kan ibunya ada bilang nih kayak harus menghadapi apa sih wali murid ya nggak sih? Ya. Gimana sih betul menghadapi wali murid yang kadang tuh yang lebih dongkol ngeliat tuh gimana sih? Ngeyel ya. Iya, betul. Yang kan anaknya gini tapi nggak terima gitu. Itu biasanya banyak sih. Banyak sih. Ya, karena taunya orang tua anak sebagiannya di rumah itu anaknya nggak nakal kan di rumah, ketahuan di sekolah suka ganggu temannya, dia nggak terima karena di sekolah nggak nakal, di rumah nggak nakal, kok di sekolah ini gara-gara gurunya ini ya. Jadi kan sering jadi miskomunikasi gitu ya. Nah akhirnya itu tuh komunikasi aja sih, gimana caranya dihadapkan sama-sama, ada dewan gurunya, ada anaknya, ada orang tuanya, dibicarakan bagus-bagus, nanti ketemu titik temunya. Harus pintar-pintar itu. Iya sih harus pintar-pintar. Karena kalau enggak ini bisa jadi guru nggak sih yang disalahin sama wali murid nih? Kan kalau kebanyakan kasus-kasus yang kita Beredar. dengerin banyak itu kan Malah gurunya yang dilapori, yang dibuat celaka. dia tuh juga banyak sekarang ini yang apa sih kasus bullying guru. Iya, bullying Iya, sampai kekerasan di media sosial, videonya pun ada. Nah, tanggapan ibu gimana sih terhadap anak murid kalau udah kayak gitu? Nah, itu yang seperti pernah kita dengar kemarin ya, ada yang sampai gurunya kecamatan ya, kita di kemarin. Nah, itu tuh sebenarnya harus ada komitmen bersama orang tua dan wali murid juga dewan guru bagaimana menciptakan sekolah itu yang baik, karena komunikasi wajib ada. Kalau tidak dikomunikasikan, guru maunya kayak guru, siswa maunya siswa, wali murid dengan wali murid. Nah di situ kita harus membangun kerjasama. Jadi dari awal harus ada kalau di sekolah ibu tuh harus ada perjanjian hitam di putihnya dulu. Jadi dari awal, oh ini loh kegiatan kita, anaknya wajib ikut ini itu misalnya ya. Jadi setuju apa tidak, komunikasi dulu. Jadi kalau mereka emang tidak setuju, seandainya tidak setuju, maunya konsekuensinya gimana, itu harus ada perjanjian lah gitu, kan dengan orang tua. Jadi seandainya anaknya 2 kali alfa, maunya gimana. Jadi nggak kita memutuskan, itu namanya kesepakatan bersama. Nah ketika kesepakatan itu telah terjadi, insya Allah untuk kegiatannya lebih kondusif sih. Tapi cara yang ibu bilang tadi kayak perjanjian antara guru sama wali murid itu udah kayak apa ya namanya, Keren sih karena bisa mengatasi semuanya. ya betul, kayak biar nggak terjadi cekcok antara keduanya. Jadi ada nih lagi Bu, kita mau nanya tentang seputar video profil tadi, apa kegiatan ya Ibu pernah mengikuti kegiatan fasilitator tuh, gimana sih kegiatan Ibu selama di situ? Apa aja yang ibu lakuin gitu? Ya kegiatan fasilitator sebelum yang kemarin jadi perubahan ya. Nah setiap tahun itu ada perubahan atau program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah sekarang itu kemarin mulai tahun 2023 itu kita mulai guru penggerak. Nah di sana guru penggerak, ibu tiap ini nggak lulus. Lulus ya. Lulus jadi CGP atau calon guru penggerak. Nah akhirnya ya udah ibu naik setingkat, nggak jadi CGP tapi jadi pengajar praktik, tinggi dikit dari CGP.
Nah, lulus ibu yang di sana. Alhamdulillah bisa jadi pengajar praktik dan menjalankan tugas selama 6 bulan kemarin. Lama ya, Bil? Lumayan. Ya, 6 bulan. dan akhirnya kalau selesai itu boleh ikut lagi lebih tinggi sedikit, yaitu fasilitator, gitu kan. Nah, alhamdulillah ngikut tes lagi dengan segala macam prosedur yang ini ya. Akhirnya lulus kita menjadi fasilitator yang insya Allah akan berjalan tahun 2020. Jadi Kalau gimana sih Bu, kayak kan bentar lagi nih udah jadi nih fasilitator itu, nanti tuh apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di fasilitator, kita ibu tuh sebagai apanya gitu? Iya. Oh, kalau untuk menjadi fasilitator itu kita menjadi fasilitas, tapi fasilitator untuk guru-guru, untuk kepala-kepala sekolah gitu. Jadi sana nanti kita menggerakkan, memfasilitasi mereka untuk mengembangkan diri atau potensi mereka. Itu tugas fasilitator. Dan sekarang udah keren kan? Iya. Dunia serba modern. Kalau kita menjadi pengawas sekolah mungkin langsung ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang nggak perlu. Jadi fasilitator itu hanya memfasilitasi CGP tersebut dan PP tersebut lewat dunia maya sih, lewat Internet. Zoom, Oh, Zoom. Ya. Nah, itu dari sana. Nah, dan mereka membuktikannya dengan kegiatan-kegiatan mereka di sekolah. Jadi kan kita udah dengar cerita ibu nih kan. Nah, sekarang pertanyaannya tuh boleh nggak sih Bu kami ini nanya kayak selama ibu menjadi kepala sekolah ada nggak sih satu kejadian atau hal yang pernah terjadi dalam hidup ibu yang kayak berkesan udah tuh kayak itu tuh namanya sih apa sih Yang namanya? selalu diingat itu nggak sih? Iya, yang selalu diingat kayak kejadian yang apa itu yang terjadi. Apa ya? Kalau di sekolah itu banyak kejadian. Itu boleh itu buat di sharing-sharing itu. Banyak kejadian. Tapi yang paling selama ibu menjadi kepala sekolah yang paling berkesan itu ketika ibu menjadi kepala sekolah di SD 3 Muara Kemumu. Jadi awalnya di SD 2 Muara Kemumu, ibu dipindahkan di SD 3 Muara Kemumu. Di sana ibu don. Dan kenapa? Ya, karena di sekolah tersebut donnya bukan ngapa, kok langsung saya disuruh di sekolah yang hancur, Yang sekolahnya tertata ya, Bu? berantakan, anaknya luar biasa, keren gitu kan. Di sini perlu benar-benar Banyak gimana sih, tenaga nih. banyak tenaga, pemikiran atau ide-ide yang harus dikembangkan sehingga bisa membangun sekolah tersebut menjadi image-nya bagus lagi. Iya. Karena saat tersebut ibu baru ketemu siswa minum tuang, Anak SD itu. iya, gitu. Wih, masih kecil banget ya tuh. Jadi SD sudah ngerti itu kalau rokok itu udah Biasa. Udah makanannya. Iya, udah banyak. belakang sekolah itu Aibon tuh samping-samping WC. Jadi mengelola sekolah tersebut dengan status tidak terakreditasi. Wah, ini lebih parah sih jadi ternyata. tahun depan harus akreditasi nih. Tantangannya besar. Tantangan mau akreditasi, merubah murid, Iya. merubah profil sekolah, berubah ya. Iya. Nah, itu yang pengalaman ibu yang paling gimana ya? Sangat wah. Sangat wah ibu ya. Nah, butuh tenaga ekstra, akhirnya alhamdulillah kita selesaikan akreditasi dengan nilai B+, B gendut itu, alhamdulillah dari ini ya LPMP. Lalu sekolah jadi kondusif, tidak ada kursi meja, kita punya kursi meja, anak kan belajar di lantai tuh, anak kelas 4 tuh. Kita pinjam pakai sarana ke SD 2 seberang Musi. Jauh ibu pinjam. Jadi bawa ke sekolah, jadi siswanya cukup ini peralatannya. Lalu yang tentang kenakalan tadi, kita bekerja sama dengan lingkungan sekitar, wali murid dan juga pihak desa. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kondusif gitu. Sampai setelah ibu pindah masih tetap kondusif. Alhamdulillah sih, karena kayak itu dari anak SD udah tahu minum tua loh, kayak Udah ngerokok. udah ngerokok, minum tua, kayak ancam banget sih. Kayak kenakalannya udah di tingkat dewa.
itu tidak bisa lagi kita berbuat sih. Jadi nih Bil, kan udah panjang banget nih. Jadi selama perjalanan panjang Ibu jadi kepala sekolah, apa sih yang paling berharga di pengalaman sebelumnya sampai sekarang ini? Boleh diceritakan? Pengalaman yang berharga selama menjadi kepala sekolah, Iya. yaitu bagaimana cara menghormati orang, menghargai orang, dan bekerja sama. Karena setelah ibu menjalani berpindah-pindah, kan berpindah-pindah tuh Iya sih. dari kepala sekolah, misalnya dari SD 2, itu karakteristiknya beda. Ke SD 3, luar biasa tuh ya. Lalu sekarang pindah ke SD 12 Germani Ilir, beda lagi. Jadi cara kita memandang, cara pandang apa ya, gimana mindset kita untuk sekolah itu berbeda-beda. Dan situ visi misinya juga berbeda. Nah, dari hal tersebut, jadi oh ternyata menjadi pemimpin itu perlu memahami, perlu menyadari atau mengetahui seluk-beluk kelemahan di sekolah tersebut apa yang nantinya akan menjadikan visi kita atau misi kita untuk mensukseskan sekolah tersebut. Nah, jadi kan itu kan udah pengalaman ibu selama ini ya jadi kepala sekolah. Sebelum jadi kepala sekolah, ibu jadi guru. Banyak tahapan-tahapan yang harus ibu lewati. Itu Ibu pasti mendapatkan dukungan dari orang tua. Ya, otomatis ya. Iya. Kalau nggak didukung Nomor nggak satu. jadi tuh. Kata bapaknya nggak usah pusing-pusing mikir orang, dia di rumah ya. Nggak jadi apa-apa nih. Jadi ibu rumah tangga. Nah, iya. Jadi dukungan pertama dulu dari orang tua. Karena orang tua, orang yang berpendidikan juga kan. Nah, bapak seperti penyuluh pertanian, mengerti pendidikan, ibu seorang guru. Oh. Jadi, mereka mengerti lah kondisi-kondisi di suatu daerah itu bagaimana. Jadi, cara memimpin, cara mengembangkan kompetensi orang. Jadi itu kemampuan yang harus kita miliki sebagai pemimpin ya. Nah, itu dari mereka dukung, menunjuk. Kadang ibu pernah mengalami misalnya sesuatu hal permasalahan di sekolah, itu sering ibu bertanya tuh pada bapak di rumah atau kakek. Jadi misalnya ini nih bagaimana cara mengatasinya, karena kakek juga penyuluh pertanian, jadi menghadapi orang-orang dewasa tadi. Nah, jadi sering memberi masukan. Dan ketika berumah tangga, Beda lagi. Beda. suami ya, alhamdulillah juga mendukung ibu, memfasilitasi. Karena dulu ibu nggak bisa kemana-mana tuh, jadi kepala sekolah harus pintar bermotor, bermobil. Nah itu tinggal di tempat rawan, diantar jemput gitu kan, selalu pokoknya siap siaga lah untuk kegiatan. Nah itu juga. Lalu ketika sekarang walaupun sudah tinggal misalnya udah di pusat kota, cuman kegiatan ibu semakin banyak. Misalnya ketika menjadi kemarin seperti pengajar praktik. Nah, ibu itu waktu ibu banyak di luar tuh. Jadi ya orang rumah kan bapaknya harus lebih paham. Oh, perjalanan ibunya banyak. Panjang gitu ya. Jadi kerjaan mungkin bisa minta saling kerjasama. Jadi inti semuanya kerjasama ya nak ya. Nah, dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan macam-macam lah, harus pintar-pintar kerjasama. Jadi kayak ibu nih nggak kerjasama di luar aja, tapi sama keluarga juga nggak sih Kak? Harus kompak juga gitu. Iya. Kayak kita saling mengerti nih kesibukannya di sini gitu. Jadi ibu harus memanage waktu. Biar nggak cekcok ya di rumah. Betul. Juga kayak ibu nih kan dimasukin orang sibuk lah ya intinya. Jadi sejak sibuk ya. Jadi kayak ibu boleh nggak sih Bu bagi tips gimana sih caranya mengatur waktu, terus tuh dapat bekerja sama dengan keluarga gitu. Kumpul keluarga itu kan biasanya ya. Jadi betul itu waktu yang paling sangat susah diatur. Iya. Waktu berharga. Waktu sangat berharga karena dengan kesibukan tersebut emang luar biasa bagi waktunya ya, karena
mana jadi kepala sekolah, harus standby tuh di sekolah, harus standby dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Belum nih punya anak kecil nih di keluarga, mau masak lah, mau nyuci lah, mau sebagainya. Itu yang harus juga dipikirkan. Jadi emang manajemen waktu harus sudah bisa di manage sebaik mungkin. Jadi udah diatur, kalau bisa tuh kita buat jadwal tuh. Nah, jadwal harian tuh gimana? Nanti mau berangkat kemana? Jadi udah ada disiapkan dulu. Paginya udah masak, ya. Iya. Udah pakaian udah dibereskan semua, tinggal berangkat. Berangkat. Ngatur juga waktunya di sekolah kah? Apa ke sekolah duluan? Apa ke tempat kegiatan duluan? Itu sudah harus bisa dikondisikan. Di manage bagus-bagus waktunya. Di sini dahulukan yang mana prioritas. Oh, yang mana yang lebih penting nih kan? Betul. Jadi gini, Bil, tadi kan Ibu nih ada bilang nih tentang guru praktik. Apa sih itu guru praktik, Bu? Ya, boleh nggak sih Bu jelasin sedikit tentang guru praktik? Bukan guru praktik namanya ya, pengajar praktik. Oh, pengajar. Jadi pengajar praktik itu kalau kami singkat tuh PP tuh. Nah, ketika kita lulus dari pengajar praktik, tugas kita yaitu mengawasi guru-guru, mendampingi guru-guru yang kita emang udah ada, misalnya kemarin ada 6 orang guru yang Ibu awasi. Nah, jadi setiap sebulan sekali itu udah ada perjalanannya. Nah, untuk mengawasi ke sekolah masing-masing. Nah, lalu ada juga kegiatannya mengawasi tugas-tugas mereka sudah dikumpulkan atau belum melewat online tadi. Nah, itu tugas kita pengajar praktik. Di sana akhirnya nanti di akhir kita menilai mereka mampukah menjadi guru penggerak tersebut, sudah luluskah mereka gitu. Dan di sana juga kita menilai cocokkah mereka menjadi sebagai pemimpin selanjutnya. Karena CGP kemarin dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Itu kayak ini nggak sih Kak, pemilihan gitu ya, Iya, yang jadi langsung kita diliatin gitu, langsung udah diuji. disiapin banget nggak sih Iya. selama itu? Jadi kan udah Nggak bingung lagi ya Nggak bingung. gimana nanti ini cocok nggak sih jadi kepala sekolah? ini bertanggung jawab atau enggak sih? Iya gitu, langsung jadi kita menilai langsung gitu ya. Betul. Jadi kan Ibu kan udah lama tuh jadi guru. Dari tahun berapa kalau boleh tahu nih, Bu? Kalau dari honornya mulai tahun 2002. Belum lahir. Belum. Oh, Ibu juga belum nikah. Jauh dan jauh. Nah, jadi kan Ibu dari tahun 2002 tuh kan udah jadi guru. Nah, Ibu jadi kepala sekolah tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2012. 10 tahun nih jaraknya nih BTW. Jauh tuh. Banget Banyak sih. banget perjalanan yang pasti bakal Ibu lewati. Nah, jadi selama Ibu jadi guru dan jadi kepala sekolah, apa sih perbedaan yang paling beda itu? Yang Ibu paling- rasain gitu kayak jadi guru tuh kayak gini, terus Kalau jadi jadi kepala sekolah nih tuh, lebih berat ya nah, karena tanggung gitu. jawabnya lebih besar nih. Iya. Jadi pengalaman nih pertama-tama perbedaan jadi kepala sekolah dan guru ya. Jadi kalau jadi guru yang kita atur itu hanya satu kelas. Misalnya saya ngajar 5A. Ya, Udah 5A muridnya berapa? Ada yang 10, 15 atau berapa itu tanggung jawab kita. Nggak mikir yang kemana-mana lagi tuh, cukup pembelajaran untuk kelas 5 misalnya gitu. Nah, ketika jadi kepala sekolah, nggak mikir satu kelas lagi. Kalau jadi guru kan bukunya buku kelas 5 doang. Iya. Nah, jadi kepala sekolah, aduh, ini mau kurikulum baru nih, buku baru artinya. Udah mau mikir kelas 1, kelas 2, 3, 4, mau dihitung semua tuh. Nah, sudah mikir bukunya, gimana cara penerapannya dengan guru-guru tadi. Nah, itu ngulang lagi, mikir lagi. Kalau kemarin cuma mikiran, misalnya kalau guru kan satu kelas. Satu Iya, satu Ya kelas. udah mikir satu kelas saja, tugasnya cukup Satu kelas kelas. saja. Yang kita evaluasi juga satu kelas. Iya, Nah, betul. ketika jadi kepala sekolah, yang dievaluasi banyak tuh. Yang dihadapi banyak. Tadi baru satu buku. Peralatannya, misalnya kurikulum berubah, peralatannya berbeda lagi tuh. Nah, ngulang lagi. Administrasinya berubah lagi. Misalnya absennya kayak gimana, ini. Berubah lagi. Belum RPP-nya, belum ini. Itu harus dikoordinir terus. Jadi, terasa jauh berbeda. Pertama jadi kepala sekolah,
jadi kurus loh. Ngeplay nih mau mana dulu ini iya gimana dulu nih mau nih ini dulu apa ini dulu nih mikirnya. Ya belum mikir itu tadi kan, belum lagi mikir menghadapi manusia-manusia yang hebat tadi kan, guru-guru hebat loh jadi bawahan kita. Nah saat itu ibu baru umur 31 tahun, jadi masih emosional tuh, masih egois, terbawa ini. jadi itu yang mau diredam. Nah, redam jadi marahnya gimana gitu kan. Nah itu semuanya harus bisa dikontrol. Nah mengontrol itu kan mengontrol diri sendiri. Akhirnya ibu yang kurus. Gimana loh cara marahnya mereka lebih tua dari ibu misalnya ya. Bingung juga Mau kapan. nah, gimana loh ngadapi orang tua ini, kadang kita ditelepon caci maki misalnya ada ya gitu. Nah gimana, wise sangat ibu kurus. Nah kalau sekarang udah enjoy, jadi udah dibawa santai, ibu udah gede lagi kan. Udah tahu nih ya udah bahagia lagi udah terbiasa juga nih kayak dari tahun 10 yang menjadi kepala sekolah sekarang tahun berapa Dari 2002. enggak kan Pas sekolahnya 2012. 2012 sekarang tahun 2025 udah lama itu jadi udah terbiasa nih udah mengalir Ya, jadi kepala Udah enjoy. udah 13 tahun ya. Wah, udah lama berarti ya, Zal. Berarti kayak ya udah sekarang tinggal dinikmati perjalanannya. kita lihat sampai mana lagi perkembangannya. Betul. Jadi Ibu ada rencana nggak sih kayak ini kan masih di SD 12 Berpanilir itu bakal berpindah lagi nggak sih ke misalnya yang ke kotanya atau balik lagi ke pelosoknya gitu? Kosong sudah. Kota sudah. Nggak, intinya karena jadi kita bertugas itu kan di mana saja ditugaskan harus tetap bersedia, harus tetap bertanggung jawab. Mau tetap jadi kepala sekolah mau kita dijadikan guru kembali, itu udah wajib sih ya. Nggak bisa kita Yang yang nggak ngatur Iya, mau kita mau juga gitu. nggak bisa. Kalau biasa gitu ibu mau jadi kepala dinas aja. siapa sih yang nggak mau ngasih Iya bos? sih. Nanti aku bendaranya kamu sekretaris. Aku ketuanya deh. Boleh. Dan Oke, sekarang kita udah tahu ya perjalanan panjang banget nih. Ya, udah betul. kayak tantangan semuanya udah semua nih dari ketemu SD yang gimana-gimana gitu yang sekarang udah SD-nya udah kembali pulih gitu ya Bu karena kita udah di ujung durasi nih ya teman-teman jadi kita bisa mengambil keteladanan Ibu Reti yaitu menjadi kepala sekolah bukan hanya sebuah jabatan tapi juga kita memiliki tanggung jawab yang besar di mana kita menciptakan sekolah yang nyaman yang terus karakter sekolah Siswa. juga ya gitu Terus akreditasi sekolah yang dari nggak punya sekarang punya ya punya, ya betul. Jadi ini jadi motivasi kita sebagai anak muda untuk lebih bertanggung jawab dalam hal apapun itu ya. ya karena terus juga terima kasih Ibu sudah menjadi narasumber kita yang Menginspirasi. terus kita juga banyak ngambil ini keteladanan ya kan kayak menjadi harus punya tanggung jawab yang besar terus kita juga harus tahu gimana karakternya orang lain jadi mungkin sampai di sini aja nih Bu terima kasih Terima banget kasih udah udah jadi narasumber. Terima kasih juga kembali. oke teman-teman Jadi sampai di sini podcast kita kali ini jangan ketinggalan di podcast kita selanjutnya saya Aziza Fadila saya Nabila Yuartina. see you di podcast selanjutnya